Instagram ada peramal Feng Shui. Dia ngeramal, katanya di Sumargo di 2026, bukan DS, inisial DS, kelahiran 11 Oktober 2011 akan mengalami masalah hukum. Dari 2024 gue udah banyak masalah hukum. Dia nggak tahu berarti kamu 2000 berarti nggak, tapi itu bener amalannya. Kenapa? Karena kamu panggilan-panggilan di 2000 di panggilan-panggilan polisi kamu itu rata-rata di 2025. Tunggu dulu. Nanti masalah hukumnya di 2026. Tunggu dulu. Habis itu ada nih netizen siapalah akun itu diambil tuh ramalan ceritanya, terus disampingin sama video Hotman lagi ngomong podcaster yang suka podcast perselingkuhan, ternyata orang itu aktor utamanya. Jadi orang tuh jadi narasinya kegoreng jadi wah Densu nih gitu. Nggak ngerti. Jadi maksudnya apa hubungannya sama perselingkuhan dengan masalah hukum? Densu nggak beres. Oh, Gitu. beres kamu. Beres-beres sama. Aku beres-beres dulu ya. Bang, lu dikatain sama Yaimin. Waduh. Kamu dikatain apa lagi? Tak, netizen tuh kadang-kadang suka sembarang. Orang nggak ngatain, dibilang ngatain, dia adu-adu domba kita kadang-kadang. Jadi kalau kita ribut, netizennya seneng tuh. Bis itu suruh podcast. Terus pas podcast kamu dibilang lucuan dari podcast. Padahal dia minta podcast. Netizen nih, ini apa? Belandanya netizen nih, Belanda. Apalagi nama giftnya mana nih gift? Terus kamu nge-live terus dapet gift. That gift. Butterpick. Apaan Iya, butterpick? Butterpick itu apa sih? Aku masih nggak ngerti. Tahu butterpick roti, katanya roti. Sampai hari ini aku nyari-nyari toko roti, nanya roti butterpick nggak ada katanya. Ya, Bi? Oh, iya udah pulang. Bang, tanggapan soal teror influencer. Wah, Biel udah pulang tuh. Mana Biel yang? Yang Biel. Itu teror itu harus segera diatensi sih sama pihak berwajib. Karena teror itu bisa berkembang kemana-mana narasinya. Ntar kesannya pemerintah lah, kesannya siapa lah. Jadi terlalu kemana-mana dan akhirnya bisa menimbulkan kegaduhan dan trust issue. Apa nak? Sini. Tidak boleh. Biel nggak boleh Biel suka ini ya. teriak begitu. Itu kebiasaan tidak baik. Hidup itu dibangun dari kebiasaan yang baik, ya. Jadi maaf nih, harus dikasih tahu supaya Biel nanti gedenya punya kebiasaan baik. Mau ikim, sini. Iya, mau ikim. Biel mau ikim tuh Biel sama papa tuh. Bah, kok ngeluarin lidah? Nggak sopan. Nggak sopan. Bilang hai. Hai, Aku Biel. aku Yel. Apa kabar? Kabar. Wah, Biel jadi gitu kayaknya deh. Mukanya jadi gitu. Selamat tahun baru. Baru. Selamat. Selamat. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu nak bilang. Banyak rezeki. Amin. Bilang amin. Aman. Amin. Biel dari mana? Biel dari mana? Main Zoom move. Main zoom. Nih, mau pergi lagi. Mau pergi lagi? Yuk. Ya udah pergi lagi nak. Dadah. Dadah, Papa. Mau pergi kemana lagi? BSD. Oh, BSD. Loh, Mama udah pulang? Udah, kan dia masih di jalan-jalan di Senayan City. Oh, Biel mau ketemu Oma. Iya. Hah? Nak? Nggak mau. Nggak aduh, mau turun, dia. turun. Biel mau ketemu Oma nggak? Mau ketemu Oma? Malah kabur kan. Dadah. Oke, lanjut guys. Sorry kepotong tadi. Bang, lu keren bang bagi-bagi sedekahnya. Gimana gue bagi sedekah? Kagak ada gue. Gue orang nggak suka bersedekah. Bang, dulu kalau program bentar aku baca dulu. Bang, dulu kalau program hamil itu mahal ya. Kalau program hamil bayi tabung itu harganya di kisaran 200-an ke atas katanya. 200 juta ya. Kapan collab lagi sama Big Mo? Nanti lagi lah. Kalau keseringan nggak asik. Maksudnya bukan Big Mo yang asik. Maksudnya apa? Acaranya ntar kurang seru. Bang, gimana caranya supaya kampung Yaimin itu aman dan tentram
Dan Yaimin, woi thank you giftnya. Dan Yaimin gak ganggu warga lagi. Wah saya kurang tahu itu. Kurang tahu awak itu. Bang pengen Inara diundang dong. Weh thank you. Makasih banyak. Kalian lah bilang ke Inara. Jangan ke aku mah cuma memberikan tempat saja. Sekaligus menginterview, itu pun pertanyaan dari kalian. Kalian yang nitip pertanyaan ya aku tanyakan. Bang nih tanggapan Denny tentang perdamaian etika dengan Pendoko. Bagaimana maksudnya? Kurang paham aku. Bang benerin dulu mukanya. Udah ini, mukaku kenapa sih? Dari tadi kalian bahas mukaku. Weh, thank you giftnya, Canek. Thank you. Bang, kapan undang Valen dong? Valen yang mana? Biel, mau kikim gak, Biel? Bang Denny lagi ngapain? Ini lo lagi live TikTok di tahun baru. Mau pergi, Papa? Biel mau kemana? Mau pergi. Nggak mau ini, say hi lagi nih. Bye-bye. Biar apa? Say hi dulu. Bang gimana rasanya punya anak cewek? Ya seru, tergantung anaknya. Ada anak aktif, ada anak gak aktif. Ada anak macem-macem. Biel, kenapa? Yuk. Beruntung lu bang punya Ciolif. Iya. Weh 2006. Saya ini orang paling dapet tuh. Bye. Saya ini orang paling beruntung. Dikasih istri cantik, sehat, pintar, baik. Dikasih anak baik, cantik, sehat, pintar. Nah, saya ini cuman remahan tai. Kalau ndak punya saya keberuntungan kayak begitu, ndak jadi saya kayak begini. Saya ini pintar juga enggak. Apa kelebihanku selain bacot-bacot nggak jelas ini? Mau lelang medali punya atlet judo bang asal Aceh untuk bantu Sumatera. Ngapain dilelang? Itu medali kenang-kenangan. Kalau mau bantu bikin donasi aja. Sayang lo itu. Iya kan? Kemarin nggak mau ngomong, nanti kesannya aku sombong. Emang sombong ya. Woi, undang Jule bang, suruh aja ke sini. Apalagi namanya, kalian aja suruh, aku siap. Disenggol Yaimin tuh bang, kalian senggol lagi. Yaimin tuh lucu banget tau. Gue pernah nih, ini gue cerita nih lucu banget. Pertama kali gue podcast Yaimin itu kan dibawa sama Afkila. Mintalah tolong beliau. Gue bilang kenapa emang? Ini kasihan dia di framing, dikata-katain, dihujat orang tua. Oh iya oke. Udahlah awak podcast nih. Sudah selesai podcast. Habis itu pas pulang Afkila nanya, bang kasihlah nasihat buat Yaimin supaya jangan tambah parah nih perselisihannya. Terus di video sama Afkila gue bilang, iya kalau bisa Yai jangan lagi lah konten-konten dulu. Jangan dulu bikin-bikin video supaya tidak makin kemana-mana gitu kan. Terus dijawab dengan baik lah sama Yaimin, iya gitu. Intinya iyalah, gue lupa tuh poin keseluruhannya. Diposting lah Afkila. Terus gue di-tag sama orang kepostingan itu. Kenapa? Karena banyak yang hujat gue di sono. Densu, tahu apa lu anak kecil kemarin sore ngajarin ikan berenang? Yaimin itu makrifat. Dia itu apalagi namanya sufi. Lu tuh ngerti apa ya? Pokoknya kayak ngajarin orang hebat sesuatu yang salah gitu loh. Terus gue bingung. Perasaan gue ngasih tahu hal yang baik deh. Kok jadi gue salah ya? Oh mungkin karena gue ngasih tahu hal yang baik ke orang yang ilmunya lebih tinggi gitu kan. Oh berarti saya salah. Besok-besok saya jangan kasih nasihat ke siapapun itu yang ilmunya lebih tinggi menurut netizen. Nanti dihujat gitu. Jadi semenjak saat itu, wah saya kalau orangnya ilmunya tinggi gitu, nggak mau aku kasih nasihat. Nanti aku dihujat lagi.
Jadi aku salah terus gitu loh. Kalau apalagi namanya. Tapi emang netizen ini kurang ajar. Aku udah bilang, mereka ini punya organisasi untuk ngehujat gue nih. Dia tuh ada kayak WA group. Wah, Densu, Densu, Densu. Ayo kita hujat. Ah, gitu. Tapi untung banyak fansku yang belain aku juga loh. Kalau enggak, waduh, udah penuh hujatanku itu. Emang ini mereka komplotan ini. Komplotan penghujat Densu nih. Aduh, kudoakan kalian ya. Semoga cepat tobat ya. Jangan sampai masuk neraka kalian tuh ya. Jadi ceritanya begitu guys. Udah lah. Habis itu eh, baca kan. Gue bilang, ini kenapa gue jadi kata-kata? Thank you giftnya. Ko Judo, makasih ya. Udah nih. Habis itu gue undang lah Sahara. Nah, kasihan juga nih kalau misalnya gue nggak undang dua belah pihak kan. Takutnya nanti apalagi namanya nggak fair, nggak adil nih. Kasih kesempatan bicara juga kan harusnya pihak selanjutnya. Begitu gue undang, wah gue dimaki-maki lagi cuy. Ngapain sih lo Densu bla 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 bla. Wah gila, sampai bini gue dikatain. Densu itu emang sukanya begitu, ngontenin nyari AdSense. Istrinya dikasih makan uang haram apalah segala macem. Anaknya juga begitu dikasih makan. Gue bilang kurang ajar netizen di. Emang dia punya grup untuk menghujat gue. Macem-macem omongan yang bikin sakit hati kan. Udah lah, kepala ngawak udah ngundang nih Mbak Sahara. Nah, enak juga ya. Akhirnya aku voting lah daripada nanti katanya jangan nanti sama kayak kasus Agus bang, lu nanti ke bawah-bawah keseret lah. Yang fans-fans gue ngomong gitu. Tolonglah bang, nggak usah lah, lu up gitu-gitu nanti lu diserang lagi sama netizen. Gue bilang ya udah, coba kita ini aja apa lagi namanya? Apa? Polling kan, polling biar mantep nih, biar enak kan. Gue polling, wah pas gue polling 70% nggak mau. Ayo udahlah, gue pegang omongan, nggak gue naikin jadinya. Terus gue lihat juga kalau dinaikin saat itu memang selain nanti gue nggak pegang omongan, nanti takutnya tambah dihujat lah Mbak Saranya juga kan, karena pendukungnya Yemin lagi banyak banget gitu. Nah, terus orang tuh udah mulai nih ngarang-ngarang. Wah, Densu tuh pendukungnya Imin. Densu tuh pendukung Sahara. Oh, gua dibawa-bawa diadu-adu. Yang ribut kalian yang saling mendukung, pendukungnya Yaimin sama pendukungnya Sahara yang ribut, gue dibawa-bawa deh. Emang kampret nih netizen. Gue bilang punya grup dia nih. Punya grup untuk menghujat gue nih biar gue salah nih. Gue udah feeling nih kan. Udah. Habis itu akhirnya naik kan. Udah waktu berlalu sekitar 1-2 bulan banyak banget yang masih ngetek gue masalah itu. Ternyata gue pas update gue lihat videonya buset deh. Ini kok videonya makin banyak terus kemana-mana gitu. Ya karena gue ngerasa udah mau tutup tahun kemarin. Udahlah saya undang juga lah Mbak Sarah. Saya telepon dulu sih waktu itu. Mbak Sarah apa kabar? Baik gitu. Baik mas gitu. Saya lihat-lihat ini kok masih banyak nih masalah gitu. Iya mas aku udah pindah. Loh kok jadi pindah? Iya dia cerita lah. Oh gitu. Terus gimana kondisinya? Ya takutnya nanti kena masalah mental sama anakku juga tiap hari ngelihat beginian nggak bagus. Oh ya bagus juga tuh mengalah saya bilang. Oh kenapa Mas Dan? Ya udahlah gini aku mau tak undang gitu. Kira-kira masih berkenan nggak gitu? Oh aku pikir dulu ya Mas gitu. Aku coba nanya sama suamiku terus nanya sama pengacaranya gitu. Dan akhirnya jawab beberapa hari lagi gitu. Wah gila gue dikatain ini sama Al-Fatih si pria tukang gibah. Siap, makasih banyak. Terus habis itu datang beliau. Ini kalau ngomong kayak begini nih gibah ya. Ini kan lagi menceritakan cerita yang sebenarnya gitu. Ya iyalah merdeka. Ya itu ya iyalah merdeka. Ini Al-Fatih, gue mau nanya sama lu Al-Fatih. Kalau kayak begini, ini gue lagi menggibah apalagi sedang menceritakan yang sebenarnya. Saya juga jadi bingung. Kalau ini dianggap gibah ya seberhentilah. Kamu kan yang paling ngerti dan ahli surga kan? Saya kurang paham juga soalnya. Gitu. Enggak gibah bukan. Oke, ya udahlah. Nah, akhirnya beliau datang lah itu ke podcast gitu. Habis itu gue podcast cerita segala macam. Oh saya baru tahu ternyata udah sampai banyak banget warga juga di sekitar katanya komplain juga kan. Terus saya lihat-lihat, aduh kasihan nih. Gue bilang jadi kayak begini masalahnya. Udah akhirnya mereka pulang, saya doakan yang baik.
Semoga mereka bisa pulih perekonomian, keadaannya, mentalnya, dan kehidupan mereka. Dan semoga ke depan hari juga bisa belajar dari apa yang salah ya. Apa yang salah yang terjadi saat dulu. Karena gini, manusia itu pasti ada salah. Nggak mungkin nggak ada manusia yang nggak bikin salah, itu pasti. Cuman bagaimana kita merespon kesalahan kita untuk kita perbaiki diri dan kita jangan membela diri dan membenarkan diri. Itu yang paling penting. Kalau orang sudah membenarkan diri, nggak mau disalahin, nah itu nggak bisa dia memperbaiki diri. Kenapa? Karena kesalahannya aja dia mungkin tidak sadari. Bagaimana kita bisa memperbaiki sesuatu kalau sesuatunya kita nggak tahu itu rusak, itu salah, atau itu tidak bagus. Bagaimana caranya kan nggak bisa gitu. Jadi habis itu gue di tag lagi sama netizen. Bang, wah ada yang ngomong nih Widi, termasuk gibah om. Siap. Udah, anggap aja dosa, saya berdosa ya. Kamu nggak usah nonton ya, gitu. Mau dosa atau enggak, orang saya yang tanggung sendiri. Ngapain lu pikirin dosa gua? Dosa lu aja kau pikir situ. Belum tentu juga kau masuk surga. Tahu-tahu nanti saya yang bantu kau masuk surga di sana. Kau cuma lagi di neraka dicambuk-cambuk. Terus habis itu eh apalagi namanya? Gue di tag, bang, lu disenggol-senggol Yaimin. Gue nonton tuh. Gue nonton, gue bilang, aduh kasihan Yaimin, Yaimin. Jangan marah lah Yaimin. Sampean tuh udah sepuh. Sampean itu harus banyak sabar. Harus banyak menenangkan hati. Jangan gelisah terus. Sampean itu kan ilmunya tinggi. Biar sampean itu nanti apalagi namanya bisa membawa aura dan energi positif untuk banyak orang gitu. Aku nggak bilang Imin itu salah atau benar ya. Urusanku itu urusan nanti malaikat ya. Tapi supaya nanti apalagi namanya orang-orang itu makin respect, makin bangga, makin senang ngeliatnya gitu. Karena kan sampean itu kan sepuh ya. Aku siap. Aku waktu itu ngasih tahu Yaimin nasihat aja. Aku dikatain sama netizen ngajarin ikan berenang. Ya, ini ikan yang jago berenang ini harusnya bisa memberikan ilmu yang tinggi, ya kan? Gitu kepada orang kasih. Loh, kok kepada orang kasih? Gimana? Undang kasih bang, undang kasih. Undang kasih. Iya, iya. Su. Nanti bang aku lagi down kasih kata-kata semangat dong. Semangat. Ingat, Tuhan tidak melihat jatuhmu. Tuhan melihat bagaimana bangkitmu. Asik. Mimi itu nggak suka dinasihati orang yang lebih muda, so pinter katanya. Bareng kamu. Masa begitu? Enggak lah. Kalian juga suka ngarang-ngarang kadang-kadang. Orang nggak ngomong, kalian bilang ngomong. Orang nggak ini, kalian bilang ini. Orang ngapain, kalian tafsirin ngapain. Lama-lama jadi ribut. Bang, apa kamu yang dimaksud Hotman? Oh, dari videonya Bang Hotman. Iya, kayaknya gua lah. Gue tuh suka selingkuh ya. Cuma belum ketahuan aja. Soalnya nanti kalau ketahuan masa aku di podcast. Selingkuh tuh enak bro. Weh, give lagi. Asik, siap. Selingkuh, asik. Selingan. Tapi, lanjutin dong. Jangan dimirip-miripin Om Ded bang. Siapa yang mirip-miripin? Lucu banget tadi gue baca di thread. Gue dibilang, wah jangan-jangan Densu nih yang selingkuh. Wah dia mah memang ada kecenderungan begitu. Nggak semua ya ngomongin begitu. Beberapa lah, sekitar berapa puluh orang gitu. Terus gue ketawa aja baca. Ada juga yang ngebelain. Densu itu pas mudanya udah bandel, bla bla bla. Tapi kan lu nggak tahu orang. Dia bisa aja begitu. Gue tuh ngerasa vibes-nya tuh gue nggak suka. Asik. Vibes-nya Densu tuh munafik tau. Asik gue baca gitu. Ush. Udah pada jago-jago nih. Ilmunya tinggi gitu. Jadi pengalaman hidup. Pengalaman
Gue baca gue ketawa ya. Gue bilang ya Allah, dia orang lucu-lucu banget ya. Saking kagak ada kerjaannya kali ya, dia bisa tiba-tiba jadi bisa meramal gestur, meramal ini. Tapi kadang-kadang ya omongan-omongan mereka untuk beberapa hal itu benar gitu tebakannya. Itu kayak tebakan kan, kayak prediksi gitu, kayak cara menganalisa gitu. Untuk beberapa orang gue baca, oh iya pinter juga nih netizen. Tuh beberapa orang kayak kagak gak sok tahu gitu. Tapi emang gitulah serunya dunia entertain ya. Menarik gitu ya. Selamat datang 2026. Pokoknya kita sambut 2026 dengan pikiran positif. Tadi gue udah posting ya. Nasihat gue nih buat 2026 ya. Biar kalian mau sukses nih gue kasih nasihat ya. Tapi jangan dihujat. Tadi hujat lagi ngajarin ikan berenang. Susah juga gue. Jadi nasihat gue untuk 2026. Pertama, berhentilah kalian memikirkan hidup orang dan berhentilah kalian menganalisa, memprediksi orang punya karakter. Itu orang baik, itu orang benar, itu orang tidak baik. Kalian memprediksi itu tidak akan bikin kalian lebih baik. Mulailah kalian fokus sama diri sendiri. Karena apa yang kalian pikir terhadap orang, ya, misalnya kalian lihat, wah ini orang kayak nggak beres. Itu bisa jadi fitnah, bisa jadi benar. Kalau jadi benar, untungnya buat kalian apa? Kalau jadi fitnah, jadi rugi kalian, satu dosa. Kedua, kalian akan terbiasa dengan pikiran-pikiran buruk. Kalau pikiran buruk itu akhirnya berkembang dan jadi kebiasaan tiap hari, hal-hal buruk datang ke hidupmu. Kalian pernah baca buku Law of Attraction? Kalau apa yang kalian pikirkan, itu kembali ke kalian. Kalian berpikir buruk tentang sesuatu, selalu komplain, selalu ini, selalu itu. Negatif yang tercipta di dalam diri kalian. Energi negatif itu, dia ngundang nih. Hal-hal negatif datang dalam hidup kalian. Itu hukum Law of Attraction. Hukum, apalagi namanya, alam semesta. Kalian berprasangka baik terus, ya kan? Kan di Islam ada, kalian diajarin tuh yang Islam-Islam. Di Kristen juga ada kan ya. Kalian berpikir baik gitu ya. Nah, itu hal-hal baik. Itu menghasilkan energi positif. Itu datang hal-hal baik dalam hidup kalian. Gitu. Denny Yeping Sumargo. Siap. Yeping itu apa? Nggak paham aku. Jadi kalau kalian selalu memikirkan hal baik dalam hidup kalian, mau itu terjadi hal yang buruk, kalian selalu berprasangka baik, oh ya habis ini kita coba deh gini supaya jadi baik gitu. Itu hal baik datang. Tapi kalau kalian komplain terus, ngomongin orang, sok tahu tentang orang itu, ya bisa jadi benar, bisa jadi enggak ada untungnya. Bilang, wah si ini begini, wah dia ini begini, si itu begini, apa untungnya buat kalian? Dan kalian selalu berpikir, ya kalau gue ngomong kayak begini kan, ya nggak kenapa-napa juga kan, gue cuma ngetik doang. Ini potong leher gue. Kalau Tuhan maha tidak tahu, Tuhan itu maha tahu. Apapun yang kau lakukan di sosial media, di dunia kehidupanmu, mau kau lakukan, kau merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, Tuhan Allahmu maha melihat. Ada bagianmu nanti. Percaya. Saya bertobat saya untuk itu. Karena saya sudah menjalani banyak sekali perkara. Kenapa saya bertobat, saya berubah? Karena saya sudah mengetahui pasti terima akibat. Tidak ada manusia tidak tuai apa yang ditabur. Dan tidak ada manusia yang lolos dari satu ketikan pun. Yang buruk yang dilakukan, apalagi dia fitnah orang. Pasti dia terima akibatnya. Makanya saya kasih tahu, kalau mau sukses di 2026, berhenti kalian ngurus hidup orang. Berhenti kalian terlalu sok tahu tentang hidup orang. Fokus sama diri sendiri. Mau dia benar, mau dia enggak, ya udah. Nggak usah nimbrung, ya kan? Ya kan? Terus mulai, wah iya tuh orangnya emang begitu, orangnya emang begini. Kalau prediksi atau analisa lu bener, kalau kagak, sekarang kalau bener lu juga nggak dapet apa-apa. Kalau salah lu dapet dosa, terus habis itu Tuhan lihat, itu pasti lu kena nanti. Kalau akan dikasih bagianmu sampai kau sadar, oh iya ya omongan Bang Desu bener ya. Oh coba gue jangan begitu ya. Nah, sudahlah nggak apa-apa kan nanti jadi pembelajaran gitu kan.
Itu ya. Nah, saya 2026 jangan sama diri sendiri. Semoga 2026 ini jadi berkat buat kalian, jadi rezeki ya, jadi keberkahan, jadi pertolongan, jadi kemudahan, jadi kebaikan, dan mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baik dan mengurangi kebiasaan buruk dari perkataan, dari ketikan, dari omongan, dari prasangka buruk ya kan, sehingga hidup kalian menjadi berhikmat, penuh nikmat, dan rahmatan lil alamin. Anjay, mantap nih, siap ya? Menyongsong 2026 dengan penuh berkat. Roti butterpicknya nih Densu. Bang, suara lu mendup-mendup. Telinga lu conge. Makassar bisa tonji. Siap, bosku. Bang, suaranya putus-putus. Iya ya, maaf ya. Sinyalku kurang bagus ini kayaknya, kawan. Shalom. Waalaikumsalam. Shalom juga. Aduh, kocak, kocak. Baca-baca dulu. Penonton mulai turun nih. Gift, gift berkurang nih. Dah. Begitu aja pesannya ya. Sehat-sehat ya. Nanti kita ketemu lagi. Ini suaranya lagi, apa suaranya juga putus-putus nih. Oke. Sehat-sehat ya. Waduh, kayaknya udah makan butterpicknya Sahara nih. Astagfirullahaladzim.